Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 201041717164, kelas A2 Manajemen. Mata kuliah Manajemen Operasi 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori antrian, yaitu struktur dasar antrian. Apakah itu teori antrian? Yang dimaksud dengan teori antrian yaitu memuat studi matematika dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Sebab dari munculnya antrian yaitu karena kebutuhan layanan melebihi atau lebih besar dari kemampuan fasilitas layanan itu. Apa dampak dari antrian ini atau apa dampak dari kebutuhan layanan melebihi kemampuan dari fasilitas pelayanan, yaitu berdampak pada sering timbul antrian dan hilangnya konsumen serta ruginya sebuah perusahaan. Jadi, solusi untuk dampak tersebut yaitu menambah fasilitas pelayanan. Dan sisi positif dari menambah fasilitas pelayanan tersebut yaitu mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Namun, karena kita menambah biaya fasilitas tersebut, maka biaya untuk memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan bagi perusahaan. Tujuan dari penggunaan teori antrian yaitu merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Antrian juga ada yang disebut disiplin antrian, yaitu cara server memilih anggota antrian untuk dilayani. Terdapat 4 jenis disiplin antrian. Yang pertama, first in first out, yaitu yang datang pertama yang dilayani terlebih dahulu. Yang kedua, last in first out, yaitu yang datang terakhir yang akan dilayani terlebih dahulu. Yang ketiga ada prioritas, yaitu anggota antrian yang mempunyai prioritas tinggi yang akan dilayani terlebih dahulu. Yang keempat ada random, yaitu semua anggota antrian yang mempunyai kesempatan yang sama untuk dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya ada yang dinamakan pelayanan. Pelayanan yaitu individu yang memberikan jasa pelayanan kepada anggota antrian. Waktu pelayanan yaitu waktu yang diperlukan oleh server untuk melayani satu anggota antrian. Selanjutnya ada asumsi waktu pelayanan, yaitu berdistribusi eksponensial. Lamanya waktu ketika mengantri ini bisa dibilang satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak sama. Dengan kata lain, lamanya waktu kita mengantri sangat tergantung dari pelayanan yang ada di perusahaan tersebut. Semakin cepat suatu pelayanan di perusahaan, maka waktu mengantri akan semakin singkat. Sementara itu, semakin lama suatu pelayanan, maka waktu mengantri akan bertambah lama. Apabila suatu pelayanan perusahaan sangat lambat, para pelanggan bisa kecewa karena harus menunggu waktu yang lama, sehingga perusahaan tersebut bisa mendapatkan penilaian buruk dari para pelanggan. Pada dasarnya, terjadi sistem antrian ketika adanya para pelanggan yang membutuhkan suatu pelayanan mulai berdatangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem antrian tidak bisa dilepaskan dari pelanggan dan fasilitas pemberian layanan. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu sistem antrian ini sangat bergantung pada fasilitas dari suatu perusahaan atau pemberi layanan. Dengan fasilitas yang mendukung, maka kenyamanan pelanggan akan terjaga karena tidak menunggu lama. Berbicara tentang sistem antrian, memang tidak bisa terlepas dari yang namanya pelanggan. Tanpa adanya pelanggan, maka tak akan ada sistem mengantri. Banyaknya pelanggan bisa disebut juga sebagai populasi. Kemudian populasi dalam sistem antrian terbagi menjadi dua, yaitu populasi
terbatas atau finite, dan populasi tidak terbatas atau infinite. Populasi terbatas dapat kita lihat pada perusahaan yang hanya memiliki beberapa mesin untuk memproduksi barang saja. Kemudian populasi tidak terbatas dapat kita lihat pada pasar swalayan atau supermarket yang di mana jumlah pelanggannya hampir tak bisa dihitung atau tidak terbatas. Selain itu, dalam sistem mengantri, kita juga perlu memperhatikan bentuk kedatangan para pelanggan dan bentuk pelayanan. Hal ini perlu dilakukan karena agar dapat memperhitungkan waktu yang tepat. Waktu pelanggan ini umumnya dihitung berdasarkan jarak antara kedatangan dua pelanggan yang bersamaan di dalam suatu fasilitas pelayanan. Sementara itu, estimasi waktu pada suatu pelayanan sangat mempengaruhi cepat atau lamanya perusahaan akan mengantri. Maka dari itu, supaya suatu pelayanan dapat berjalan dengan baik, maka kita perlu menghitung rata-rata pelayanan atau mean service rate. Dalam menghitung rata-rata pelayanan, tak bisa dilepaskan dari banyaknya pelanggan. Kemudian rumus rata-rata melayani setiap pelanggan adalah P dikurang E sama dengan plus 1. P untuk performance atau kinerja, E untuk expectation atau harapan, plus 1 untuk addition value atau nilai tambahan. Baiklah, sekianlah presentasi saya mengenai teori antrian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.